Ya, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjanjikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin. Menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Maksudnya apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, pintu gerbang itu kan satu tempat di mana orang akan masuk kepada suatu arena tertentu. Tapi kalau orang miskin bisa masuk di luar kan? Beta yang ada luar, beta yang bisa masuk. Saya pernah nonton drakor. Bukan berarti saya hobi drakor ya. Saya bisa jelaskan. Saudara, drama Korea. Yang singkat-singkat di TikTok, di YouTube, di Facebook juga biasa orang unggah. Saya tiba-tiba nonton satu. Terkasih. Ada orang kelihatan miskin sekali, dia tidak punya apa-apa. Lalu datang ikut sayembara. Lalu kemudian saudaraku, begitu dia sampai, pegang langsung kepala. Tunjukkan identitasnya. Oh, tidak bisa masuk karena kau miskin. Sudah terkasih dulu. Padahal ini orang lagi menyembunyikan identitas aslinya. Padahal dia adalah CEO satu perusahaan. Kan Korea itu biasa begitu tuh, menyembunyikan identitas asli. Itu Korea nonton, kalau Korea nonton pasti tahu persis itu. Itu suka menyembunyikan identitas asli mereka. Ya, cek tidak ada CEO yang menyamar. Saya harap di sini tidak ada CEO yang menyamar ya. Ini kan persoalan duit. Orang Kristen tidak boleh bagi anak-anak Tuhan itu, kita sedang mengesampingkan orang miskin. Kita merasa orang miskin itu tidak apa-apanya, lu. Ya, maka saya ulang lagi, semua yang lolos TNI, polisi, pakai duit, kau hamba setan, anak setan. Tidak ada anak Tuhan model begitu. Lu berdiri di atas, lu bahagia di atas kelemahan orang lain kok. Dia mungkin bisa lulus, tapi karena dia tidak ada uang. Meskipun dia tubuh mungkin kekar, bagus, tinggi, pas, lari, hebat, penyakit tidak ada, tapi persoalan doi. Lu yang naskah tidak jelas. Tapi lu naik karena lu ada uang. Itu tidak seorang. Dan terkasih dalam Tuhan. Ya kan? Dia berdiri sendiri. Tapi dia lolos sebenarnya. Kasihan, pulang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anda bahagia. Begitu baru bikin ibadah syukur. Setan kau anak setan bikin syukur apa? Kita jangan begitu anak Tuhan. Tuhan benci begitu tuh. Yang kita berbahagia atas penderitaan orang lain. Ini Ulangan 16 ayat 19. Saya kutip banyak ayat tentang suap ini ya. Ulangan 16 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Itu jelas. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan boleh izinkan kita kembali untuk ada bersama-sama mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang penting bagi kita semua dan Dia akan nyatakan lewat kebenarannya bagi kita sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Allah. Saudaraku, satu tema baru yang akan menjadi sorotan kita. Dan tema ini adalah dunia sutamula bale. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendengarkan satu lagu ciptaan yang baru saja diciptakan oleh seorang hamba Tuhan GSJA, ya, ada di Kupang sini, saudara pendeta yang kita kenal semua, pendeta Mel Atok. Dia menulis satu lagu dengan judul Dunia Sutamula Bale. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan lagu ini
ya cukup memberkati karena selain ada nada-nada ngerep ya, lalu kemudian kata-katanya juga yang menolong kita untuk bisa memahami tentang kondisi keadaan dari apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, bahwa saudara dan saya kita sedang hidup di dunia atau zaman, ya lebih tepat zaman ya, yang sedang tidak baik-baik saja, atau zaman yang memang lagi kacau balau, zaman yang memang lagi dalam kondisi yang tidak stabil moralitasnya. Itu terlihat jelas pada beberapa fakta-fakta yang kita bisa temukan di hari-hari akhir ini. Mungkin untuk kesekian kalinya saya menyampaikan di tempat ini bahwa ya kita punya provinsi secara khusus ini bukanlah satu provinsi yang sedang baik-baik dalam keadaan moralitas. Beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menonton satu video di TikTok. Lalu video itu berbicara tentang lima besar saudaraku, provinsi yang padat atau syarat dengan yang namanya kemabukan di Indonesia. Dimulai dari urutan nomor 5 provinsi ini, urutan nomor 4 provinsi ini, urutan nomor 3 provinsi ini, urutan nomor 2 provinsi ini. Waktu saya dengar mulai dari 5, 4, 3, 2, saya bahagia, saudara yang terkasih. Kenapa saya bahagia? Karena nama-nama provinsi itu bukan disebut provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi provinsi-provinsi lain, 5 lain, 4 lain, 3 lain, 2 lain. Jadi saya pikir kita sudah lolos. Tahu-tahu pas nomor 1 dia sebut provinsi yang kemabukan paling tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur. Wah, begitu saya dengar Nusa Tenggara Timur, saya kaget sekali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, berarti NTT ini nomor 1 dalam hal kemabukan, ya saudara. Tingkat nomor 1 dalam kemabukan itu sekarang dipegang oleh rekor NTT, saudaraku, untuk Indonesia. Kita bangga ya, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kemabukan nomor 1, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah itu beberapa hari yang lalu minggu yang lalu saya sudah menyampaikan juga kepada kita bahwa angka virus HIV di kota Kupang, bukan di provinsi Nusa Tenggara Timur, per tanggal 25 September 2025 yang menurut catatan dari sumber yang saya temukan itu menunjukkan angka bahwa Kota Kupang itu sekarang yang terinfeksi virus HIV itu jumlahnya 2.335 orang. 2.335 atau 36, saya lupa persisnya, 30 berapa di belakangnya, tapi 2000-nya itu jelas dan 300-nya itu jelas ya. Jadi 2.300 sekian lah orang di Kota Kupang ini yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Itu baru Kota Kupang, belum Kabupaten Kupang, belum saudara kabupaten-kabupaten yang lain yang memberikan sumbangsi daripada orang-orang yang terinfeksi virus HIV. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini, kita bisa pastikan bahwa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi kota kita, kondisi provinsi kita ini tidak sedang baik-baik saja. Bahasa yang saya pakai atau judul lagu yang dikarang oleh hamba Tuhan Pendeta Mel Atok, dunia memang suta bola balik ya. Sampai di daerah yang mayoritas Kristen, daerah yang mayoritas gereja, 50 meter gereja, 50 meter gereja,
itu saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih mencatat rekor yang cukup tinggi dalam kasus-kasus atau dalam hal-hal, kalau dari kacamata Alkitab kita sebut dosa. Belum lagi kita pindah ke persinahan, kita pindah lagi saudaraku ke perceraian, kita pindah lagi ke perjudian dan lain sebagainya, yang juga saya rasa kalau dibuat satu survei di kota ini akan menunjukkan angka yang mengejutkan bagi kita semua yang hidup di provinsi ini. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sekali lagi memang menunjukkan bahwa memang keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau daerah yang notabene Kristen saja modelnya seperti itu, apalagi saudaraku di luar Kristen. Ini orang dalam Kristus loh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam tanda kutip maksud saya, Kristen, meskipun mungkin Kristen KTP, ya, tapi itulah kondisi kita. Nah, kalau kita belajar kitab suci, maka memang pernyataan seputaran tentang dunia yang suka bola-balik atau kondisi moralitas dunia yang kacau balau ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu memang bukan tidak ada di dalam Alkitab. Kita menemukan banyak sekali fakta-fakta di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang kondisi semacam itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya kitab Yesaya pasal yang kelima yang mau menjadi sorotan kita ini, Yesaya pasal yang kelima ini ayat yang ke-20, saudara, kita menemukan ada kalimat eksplisit di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa orang sudah tidak berpikir lurus, atau bahasa yang kita sering kenal suta bola balik. Saudara, sudah tidak berpikir normal, tetapi boleh dibilang abnormal. Sudah tidak berpikir yang sejalan atau yang logis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat dulu ini ayat sebelum saya menunjukkan ayat-ayat lain. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20 lebih dulu. Ya, mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap, dan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini kan jelas tak bola balik. Yang jahat dibilang baik, nah itu tak bola balik. Yang baik dibilang jahat, nah ini sejelas, saudara yang terkasih. Yang gelap dibikin jadi terang, yang terang dibikin jadi gelap. Nah ini tak bola balik. Ya, yang pahit dibikin jadi manis, yang manis dibikin jadi pahit. Ini kondisi dunia. Inilah kondisi dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya sebut dengan dunia suta bola balik. Seharusnya dalam pikiran normal, dalam pikiran yang waras, dalam hal-hal yang masuk logis, maka harusnya yang jahat ya dibilang jahat dong, yang baik ya dibilang baik dong, yang terang ya dibilang terang, yang gelap dibilang gelap, yang manis mesti dibilang manis, yang pahit mesti dibilang pahit. Tapi tidak sekarang, tak bolak balik. Yang jahat bilang baik, baik bilang jahat, yang gelap bilang terang, terang bilang gelap. Wah, ini otak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bahasanya orang kok sekali lagi sudah bolak balik. Saudara yang terkasih, saya nonton satu video bukan di Indonesia, di Amerika. Seorang ayah diwawancarai, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak tahu dia punya anak menghilang sekian lama, ya, saudara yang terkasih, hilang dari rumah.
Rupanya dia pun anak bukan menghilang, tapi dia pun anak sudah operasi transgender. Laki-laki lalu kemudian operasi. Ya. Jadi dia beralih dari laki-laki ke perempuan, saudara. Jadi bapaknya tidak tahu kalau anak ini sudah beralih status dari laki-laki ke perempuan. Saudara terkasih dalam wawancara itu, kemudian si pembawa acara, hostnya itu bilang begini sama ini ayahnya ini, ya, bapak punya anak tidak hilang, bapak punya anak ada. Tidak, sudah hilang sekian lama. Tidak ada dia. Bapak mau tahu, hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Saudara yang terkasih dalam itu, wah betapa bahagianya papanya karena anaknya yang sekian lama hilang, saudaraku sekarang ditemukan. Tapi begitu dipanggil anaknya, saudara, papanya kaget sekali. Karena yang datang bukan laki-laki ganteng yang saudaraku dilahirkan oleh ibunya yang saudaraku merupakan anaknya. Tetapi begitu saudaraku anak itu berdiri, ya, dengan sepatu hak yang sekitar mungkin 8 cm atau 7 cm itu, dengan dandanan yang sangat saudaraku cantik sekali. Saudaraku yang terkasih dalam, dia melangkah maju, dia pun bapak tatap begini, ya, ini dia bukan, lihat dengan begitu, saudaraku antusias. Dan ternyata anaknya sudah operasi transgender. Saudara, ini yang namanya tabola mame. Saudara bisa bayangkan, ya kan? Sama kayak contoh Ica hilang 3 minggu, pulang datang kemana? Ini kan gila saya. Dia pun bapak tuh sampai hanya melongo saja, tidak bisa ngomong apa lagi. Kenapa sudah begitu nak? Minta maaf, payudaranya sudah ada, jalan dengan lenggok-lenggok wanita. Dunia tabola mame. Dan itu dianggap biasa. Anak-anak Tuhan, ya, ini yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Makanya Rasul Yohanes pernah berkata begini, ayat ini saya tidak kutip, ada di isi worship tolong ditampilkan, 1 Yohanes pasal 2. Ya saudara yang terkasih, di ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat 16 itu Rasul Yohanes berkata dengan jelas, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging serta keangkuhan hidup, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 penting ini, saudara yang terkasih. Dunia ini sedang lenyap. Atau kalau kita pakai bahasa Kubang tadi, dunia ini sedang tabola balik. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang tabola balik dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada amin? Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mesti membuka cakrawala berpikir kita. Ini mesti membuka, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandangan kita yang sedang hidup di dunia ini, bahwa dunia ini bukan sedang dalam keadaan baik-baik. Dunia ini sedang ada dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Saya ulang lagi, bahasa yang dipakai oleh Alkitab, dunia sedang lenyap. Bahasa yang saya pakai, dunia sedang tabola balik. Kalau orang Jawa bilang bumi gonjang ganjing. Saudara yang terkasih
terkasih dalam Tuhan. Itu hidup sekarang kita ini, ya. Jadi semacam ada suatu pilihan. Saudara mau lenyap, mau tabola balik, mau gonjang ganjing, atau mau melakukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita mesti lihat. Nah, kalau kita belajar dari Yesaya pasal yang kelima tadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beri penjelasan sedikit tentang kitab Yesaya, ya saudara. Kitab Yesaya dengan kitab Yeremia itu kitab yang terjadi yang dikirim untuk satu bangsa, namanya bangsa Yehuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa Israel pada masa Yesaya dan pada masa Yeremia itu sudah terpecah menjadi dua bagian. Sejak anaknya Salomo, saudara, memerintah menjadi raja, itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang disebut dengan kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku. Jadi kan orang Israel ada 12 suku kan. Jadi saudara, mereka pecah jadi dua kerajaan. Kerajaan yang utara atau disebut dengan kerajaan 10 suku itu ibu kotanya di Samaria, ya. Lalu kemudian ada kerajaan selatan, itu cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ya saudara. Mereka ini ibu kotanya di Yerusalem. Jadi saudara, sejak itu orang Israel Yerusalem dengan orang Israel Samaria tidak baku cocok. Makanya ada Yohanes pasal 4. Ini sama-sama Israel, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi terjadi konflik sehingga mereka tidak lagi bersatu. Kenapa ada konflik ini kalau saudara bertanya? Maka ini dimulai dari Salomo punya istri banyak, yang 1000 orang itu. Gara-gara itu yang 1000 orang itu melahirkanlah keturunan-keturunan yang kemudian sudah terkasih dalam Tuhan memberontak, sehingga terpisahlah kerajaan. Ada utara, ada selatan. Saudara yang terkasih, nah ini dua-duanya masing-masing punya pemerintahan, punya raja masing-masing. Jadi kalau kita baca kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik, itu kita mesti lihat dari 2 sudut pandang ini. Ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan saudaraku 10 suku atau kerajaan Samaria, kerajaan utara. Nah saudaraku yang terkasih, saya beritahu kepada kita bahwa kalau kita melihat catatan dari kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja dan 1 Tawarik, 2 Tawarik, maka semua raja yang ada di kerajaan utara itu otak miring semua, tidak ada otak lurus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua setan semua, ya, menyembah berhala, pokoknya menyeleweng banyak. Sementara di kerajaan selatan yang hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin, itu memang agak sedikit lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agak sedikit lebih baik. Maksudnya begini, memang ada raja jahat juga, tetapi ada raja baik juga. Jadi mereka ini sebentar baik, sebentar jahat, sebentar baik, sebentar jahat, sebentar menyembah Tuhan, sebentar menyembah berhala. Itu kerajaan selatan atau yang kita kenal dengan ibu kotanya di Yerusalem. Nah saudara yang terkasih, Yesaya dan Yeremia itu diutus oleh Tuhan ke kerajaan yang namanya kerajaan selatan, kerajaan saudaraku Yerusalem untuk 2 suku ini, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah kenapa harus dikirim ke Yehuda dan Benyamin atau kepada 2 suku ini, Yesaya dan Yeremia? Rupanya ada indikasi bahwa kerajaan selatan ini juga mulai terpengaruh dengan kerajaan Yehuda. Mereka juga mulai hidupnya tidak beres. Mereka juga mulai hidupnya berkontaminasi dengan dunia. Mereka mulai hidupnya tidak seturut dengan jalan Tuhan. Maka diutuslah yang pertama Yesaya lebih dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya ini diutus sekitar tahun 700-an ya sebelum Masehi. Sementara Yeremia itu sudah masuk tahun 600-an sebelum Masehi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, waktu Yesaya datang,
untuk saudaraku menyampaikan berita pertobatan atau berita yang disampaikan oleh Yesaya. Yesaya mulai ungkapkan banyak hal, termasuk yang kita baca dalam Yesaya pasal yang kelima ini. Ya. Jadi Yesaya sedang memberitahu kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang ada di kerajaan selatan ini, yang terdiri dari dua suku ini, yang sekarang dia lihat bahwa sudah mulai terbola balik. Makanya kalau kita baca kitab Yesaya pasal 5, kita menemukan kata celaka, 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 celaka. Itu cukup banyak. Saya tidak hitung persis, tapi mungkin sekitar 11 kali Yesaya bilang celaka, 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 celaka. Karena memang di kondisi kerohanian yang sudah mulai terkontaminasi, mulai terpengaruh dengan dunia. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan bikin takuju dong. Ya, saya sebut bikin takuju dong itu karena Tuhan hantam kerajaan utara yang 10 suku itu habis lewat saudaraku, lewat bangsa yang namanya bangsa Asyur. Jadi bangsa Asyur datang ini serang itu saudaraku kerajaan utara, sampai kerajaan utara itu bombardir semua, ya saudara. Lalu mereka tawan orang-orang yang ada di Asyur, saudara, yang ada di kerajaan utara itu. Nah, siapa saja yang ada di kerajaan utara ini, itulah 10 suku itu yang dibuang ke Niniwe atau Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ada kitab Yunus. Karena itu Tuhan ingat, memang bangsa ada 10 suku itu di Niniwe sana Asyur. Tolong dulu Yunus, lebih dulu beritakan pertobatan sama mereka dulu supaya mereka kembali. Tapi Yunus ini kan orang kerajaan utara, selatan. Maka Yunus itu tidak mau. Yunus sudah setan, kalau masuk neraka semua, mau mati, nah mati. Ya, itu Yunus. Makanya Yunus lari ke Tarsis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti lihat sejarah supaya kita tahu kalau kita baca Alkitab tuh, oh ternyata begitu. Jadi bukan dia diberitakan untuk orang Asyur, bukan. Itu sebenarnya orang-orang Yahudi yang ada 10 suku itu, yang ada di Niniwe. Karena mulai dari kitab Yesaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya lebih tepat kita mulai dari kitab Raja-Raja dan Tawarikh. Itu cerita tentang kehancuran daripada Yehuda, anak-anak Tuhan. Bangsa Asyur porak-poranda, karena Asyur itu pada waktu itu adalah negara yang cukup kuat, ya, negara yang kuat. Nanti Asyur jatuh baru Babel muncul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Asyur ini suatu kekuasaan yang sangat menggetarkan dunia pada waktu itu. Orang kalau lihat Asyur itu orang geleng kepala, karena ini negara, ini bangsa yang kuat sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan mereka menghancurkan 10 suku di kerajaan utara. Nah, waktu kerajaan utara hancur, Yesaya datang dan beri nubuatan kepada orang-orang Israel. Memang betul Tuhan tidak akan menghancurkan kita. Tuhan akan bela kita 2 suku ini, suku yang ada di Yerusalem. Tapi tolong dong, kamu respon, kamu bertobat, kamu jangan terus ada dalam kondisi yang dipengaruhi oleh dunia. Itu maksud Yesaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya mau beri benang merahnya atau relevansinya dengan kita yang hidup di masa sekarang. Saudara, kadang-kadang kita ini boleh saya katakan seperti 2 suku kerajaan selatan, yang mana ya saudara, hamba-hamba Tuhan bicara banyak, ya seperti Yesaya, seperti Yeremia, memberitakan Injil Kristus, menyatakan kebenaran, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita ini kan rasa aman karena Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Beda dengan bangsa-bangsa lain yang boleh saya gambarkan, itu adalah kerajaan utara yang Tuhan kirim Asyur, yang Tuhan porak-porandakan, yang Tuhan bikin mereka, saudaraku, hancur berantakan. Kita melihat mereka lalu kita pikir Tuhan sayang kita, meskipun kita tak bola balik, meskipun kita tidak sejalan dengan Alkitab, tapi Tuhan bela, Tuhan tetap ada di pihak kita. Tuhan sayang saya, Tuhan cinta saya. Ini yang terjadi bagi kerajaan selatan.
Darius. Potong amat. Ya memang betul Tuhan bilang saya jaga kamu. Tapi ini semacam pintu kesempatan. Ini bukan peluang untuk bikin dosa. Bukan. Tapi ini sebenarnya kesempatan untuk bertobat. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat Aceh, tsunami. Wih, puji Tuhan kita NTT, Tuhan jaga dan lindungi. Itu tidak berarti bahwa kita akhirnya mabok terus nomor 1. Judi terus tingkatkan. Tidak apa-apa, Tuhan lindungi kita. Itu model bangsa ini. Saudara terkasih, tidak apa-apa kita free sex bebas, tidak apa-apa, Tuhan sayang kita NTT. Saudara terkasih, karena orang bilang NTT itu nanti Tuhan tolong. Ya, makanya orang malas. Oh memang itu Sumatera, itu Langka, saudara, apa lagi? Aceh, Sumatera, yang kena Sumatera Barat, ya, saudara. Oh mereka memang tidak sayang Tuhan. Mereka ada teroris di sana, makanya Tuhan hajar. Itu kita sama ke orang Israel Selatan ini, ya kerajaan Selatan. Oh terhadap kerajaan Israel Utara. Merasa diri benar. Dong di sana memang jelek, semua orang kurang, sesetan semua. Kita tidak. Kita jelek-jelek begini, memang ada kita puraja jelek, tapi ada kita puraja baik. Anak Tuhan, jangan jadi Kristen begini. Yesaya 5 terjadi sebelum bangsa Israel atau kerajaan utara sebelum hancur oleh tangan bangsa asing. Tapi itu sombong. Ya. Nah ini sekali lagi, ini menjadi nubuat bagi kerajaan selatan yang 2 suku ini. Nubuat ini sekali lagi bermanfaat untuk supaya kita mulai sadar diri. Ini pintu kesempatan untuk saya bertobat, melihat ini sebagai sesuatu anugerah dari Tuhan. Makanya khotbah kita di awal tahun kita bicara soal waktu perkenanan Tuhan ini. Ini bukan kesempatan untuk bikin dosa terus, bukan. Tapi saudara dengar baik-baik. Kerajaan selatan tidak peduli. Yesaya teriak kiri kanan, omong firman kiri kanan, mana dong toy? Padahal Tuhan kasih kesempatan. Saudara lihat ini ayat ya. Ini bukti bahwa Tuhan kasih kesempatan kepada bangsa kerajaan selatan yang sebenarnya juga jelek hidup rohani mereka. Ya, lihat Yesaya 1:18 dan 20 sampai 20. Ya, jemaat saya minta tolong bantu baca. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Tuhan sayang ini bangsa. Meskipun kamu sudah bola-balik, meskipun hidupmu sudah kacau balau, yang gelap kamu bilang terang, yang baik kamu bilang jahat, yang jahat kamu bilang baik. Tolong dengar ini firman Yesaya bilang, kalau kamu dengar, maka kamu pun dosa biar merah seperti kermisi akan jadi putih seperti bulu. Tuhan sayang aku. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan bilang saya akan menjadikan putih seperti bulu domba. Yang penting kamu respon ini firman. Tapi saya ulang ya, Yesaya yang bernubuat begitu rupa tidak diperdulikan. Tidak dong, contoh orang bilang contoh ya memang. Ya. Respon mereka buntu terhadap kebenaran. Bahkan bukan hanya Yesaya. Setelah Yesaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang lagi seorang nabi yang namanya Yeremia. Wah, Yeremia itu lebih lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beritakan Injil dengan luar biasa. Tapi ini bangsa tetap tidak. Maka puncaknya Tuhan kirim yang namanya bangsa Babel. Tuhan tidak kirim Asyur lagi, karena Asyur sudah mulai turun kekuatannya. Sekarang muncul satu bangsa yang lebih kuat yang namanya Babel. Saudara yang terkasih, dulu memang Asyur kuat, tapi Asyur Tuhan kirim untuk bangsa yang namanya kerajaan utara.
Saudara, itu sebagai lihat beta hajar kerajaan utara. Tolong lihat kau bertobat. Tapi tidak, saudara yang terkasih. Pikir, oh sudah selesai. Tidak, Tuhan masih punya senjata baru yang namanya kerajaan Babel lewat Nebukadnezar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga kalau kita baca kitab Yeremia, Nebukadnezar dalam kepemimpinannya itu mulai menyerang kerajaan selatan atau yang disebut dengan kerajaan Yerusalem itu, ya Israel, Yehuda, itu 3 kali. Tahap pertama dia datang angkut dulu orang-orang pintar, yang hebat-hebat, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, dia angkut lebih dahulu. Saudara yang terkasih. Tahap kedua, dia mulai angkut yang sebagian lagi, saudara yang terkasih, sisa-sisa yang dia anggap perlu, dia angkut lagi, saudara yang dikasih oleh. Yang ketiga, dia datang, dia kasih rata semua. Baik suci dia kasih rata, semua bangunan tembok dia kasih rata semua. 3 kali dia serang Yerusalem dan hancur berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka pun nasib buruk. Karena memang tidak respon Tuhan. Makanya ada Yeremia pasal 29, itu saudara mereka sudah di Babel. Ya, ditawan di Babel. Saudara yang terkasih dalam, memang Yeremia itu tidak ikut ditawan. Jadi tinggal sedikit orang saja dan mereka hidup susah karena bait Allah sudah tidak ada, semua hancur berantakan. Ada sebagian yang masih tinggal di Yerusalem dengan Yeremia. Saudara yang terkasih, Yeremia ini hamba Tuhan yang terus beritakan Injil. Nah, nanti yang sebagian ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lari di Mesir. Makanya ada Yeremia pasal berapa? Saya lupa persisnya. Tentang baru 30 atau 31. Yang berbicara tentang orang-orang Israel pergi ke Mesir minta pertolongan. Ya. Karena mereka mati di sini susah perang. Pas hancur Nebukadnezar ini fight ke sana semua. Dong lari pilih Mesir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan di sanalah mereka seolah-olah mendapatkan pertolongan, tapi justru semakin jauh dari Tuhan. Ini yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita. Sejarah ini sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi gereja Tuhan hari ini. Ya, gereja Tuhan hari ini saya ulangi lagi, kita ini ibarat 2 suku ini. Yang kelihatannya sedang menganggap remeh tentang sesuatu yang hari-hari ini terjadi di bawah kolong langit ini. Sehingga orang semacam terus hidupnya tidak mau berkenan di hadapan Allah, ya, malas tahu padahal Tuhan kasih kesempatan, tapi tidak mau respon Tuhan, mau terus tinggal di dalam kejahatan. Nah, di dalam kitab Yesaya ini, Yesaya itu membuktikan tentang apa saja, ya, yang mereka lakukan itu terbolak-balik. Yang tadi kita kenal dengan jahat bikin baik, baik bikin jahat, terang bikin gelap, pahit bikin manis, manis bikin pahit. Istilah ini, saudaraku, terekspresi atau terimplementasi dalam realita hidup mereka di kerajaan Yerusalem sampai puncaknya Babel datang. Nah, pagi ini kita akan mulai lihat satu per satu. Saya bahas satu saja pagi hari ini. Yang pertama, bukti bahwa dunia itu sudah bola-balik. Yang pertama, saudara, terjadi yang namanya keadilan digantikan dengan penindasan. Ini terjadi di Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah tidak ada keadilan lagi. Mari kita lihat Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada kebenaran. Tuhan ibaratkan orang Israel itu seperti kebun anggurnya Tuhan, dan suku Yehuda itu adalah tanaman-tanaman kegemaran Tuhan. Wih,
Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sayang mati di bangsa. Sampai Tuhan beri simbol mereka kebun anggur. Tuhan beri simbol mereka ini tanaman-tanaman kesukaan Tuhan, tanaman-tanaman kegembiraan Tuhan, kegemaran Tuhan. Dan Tuhan ini nanti kalau bisa ini taman yang indah, kebun anggurku ini menghasilkan keadilan, tetapi bukan keadilan kelaliman. Tuhan tunggu supaya dari kebun anggur ini menghasilkan buah-buah kebenaran, tetapi yang ada buah keonaran. Celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi 59 ayat 14. Perhatikan, saudara yang terkasih, 1, 2, 3. Hukum telah terserak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Keadilan jauh, berdiri jauh sekali. Ini bahasa simbolis yang mengatakan bahwa Israel mesti hidup adil. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Anak-anak Tuhan, tapi sudah bola-bola yang mereka anggap, saudaraku, sesuatu yang namanya ketulusan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, yang mereka tidak anggap itu penting. Keadilan tidak penting, saudara terkasih. Padahal Tuhan mau kita hidup dalam keadilan. 3:6 ayat 8. Perhatikan teks ini. Ya, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Tuhan tuh mau kita adil hidup ini. Amen. Mencintai kesetiaan dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi bangsa Israel susah berat. Ya, masa keadilan kau rubah jadi penindasan anak-anak Tuhan. Ya. Lalu Amsal 21 juga ayat yang ketiga. Perhatikan ini. Melakukan kebenaran, keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Hidup kekristenan ini tidak akan jadi berarti kalau tidak ada keadilan dan kebenaran. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan lihat di bangsa Israel. Sampai Tuhan akhirnya murka. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat, tapi tidak dianggap itu sebagai satu kesempatan. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya tahu memang kamu pun dosa merah seperti kermis, tapi kamu datang akan saya buat putih seperti bulu domba. Tapi ternyata mereka semakin jauh dari keadilan. Yang mereka lakukan adalah penindasan. Yang mereka sukai adalah penindasan. Yang mereka lakukan sekali lagi jauh dari keadilan. Padahal Tuhan lebih senang keadilan. Dan kalau kita baca Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 4, kita menemukan bahwa mereka memang sedang ibadah. Mereka sedang melakukan semua kegiatan-kegiatan rutinitas mereka. Tapi sebenarnya mereka sudah tidak lagi dalam Tuhan. Itulah kekristenan juga yang hari-hari. Jadi ini saudara yang kita perlu hati-hati. Mengapa keadilan digantikan dengan penindasan? Ini sebabnya. Karena ibadah sudah tidak disertai dengan tanda-tanda pertobatan. Orang yang melakukan ibadah sebagai rutinitas hanya karena sudah formalitas, hanya karena dia Kristen, tapi tanpa pertobatan. Makanya buah yang keluar itu bukan kebenaran, tapi keonaran. Buah yang keluar itu bukan keadilan, tetapi justru penindasan. Karena sekali lagi semua ibadah yang dilakukan hanya sekedar melakukan rutinitas semata. Mari jemaat baca 2 ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 1 ayat 15. Perhatikan 1, 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kamu mau berkali-kali berdoa apa tidak bisa. Di bagian lain kitab Yesaya bilang gini, kamu berpuasa. Berpuasa. Bukan tidak berpuasa, berpuasa. Tapi kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kayak itu ayat-ayat bilang begitu. Itu kan Yesaya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Yesaya 1 ini mulai dari ayat 11 itu jelas. Mereka menyanyi pujian, mereka persembahkan. Pokoknya semua dong kasih sama Tuhan Allah. Tapi sekali lagi Tuhan tidak indahkan itu karena mereka pun tangan kotor, penuh dengan penumpahan darah. Ayat 17, lihat lagi ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Tuhan bilang itu jelas. Buat baik, apa yang kamu lakukan? Keadilan. Keadilan itu apa? Ya, ingat, hak anak-anak yatim kamu harus bela. Ya, jangan kamu bertindak kejam. Ya, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini bicara soal keadilan anak-anak Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupakan anak-anak Tuhan. Jadi saya ulang, ibadah itu bukan salah, tapi ibadah tanpa pertobatan itu tak bola balik. Ya. Ibadah tanpa pertobatan itu berarti dunia sedang bikin kita tak bola balik. Ya. Sedang kita lakukan berarti ibadah tidak masalah, yang tidak bertobat tidak masalah, yang penting ibadah. Tapi saya itu lupa otak tak balik. Orang ibadah itu mesti bertobat. Ibadah itu tambah mesti bawa kita ke dalam pertobatan. Itu baru ibadah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam itu. Lihat juga Yesus bilang sama orang-orang Farisi dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Mari jemaat, 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu ayat itu jelas. Artinya dua hal ini penting. Yang pertama ibadah, kan perpuluhan segala macam. Itu kan berbicara soal korban yang dipersembahkan dalam ibadah. Tapi meskipun demikian, yang kedua kamu tidak boleh lupa keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu harus dipraktekkan. Dan ini berbicara sekali lagi soal pertobatan. Saudaraku, dan ini Tuhan tidak temukan di bangsa Israel kerajaan selatan. Mereka ibadah, tapi mereka tidak bertobat. Mereka ibadah, tapi mereka tidak dengar firman. Bahkan Yesaya berkata, mereka tuli, mereka tutup telinga mereka terhadap kebenaran. Anak-anak Tuhan, pesan penting ini kita tidak boleh lupa. Kita jangan jadi Kristen yang tak bola balik ya. Kita pun hidup mesti tambah hari tambah lebih baik. Kebenaran kita harus terus jadikan sesuatu yang penting. Keadilan kita harus jadikan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sebab kalau tidak ya percuma arti ibadah kita. Percuma, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab tidak ada artinya ibadah tanpa pertobatan. Itu sesuatu yang omong kosong di mata Tuhan ya. Karena Tuhan tidak lebih suka kepada korban kita dibandingkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan dan keadilan di dalam diri kita. Ini tidak sekali lagi mengabaikan bahwa tidak boleh kita beribadah, bukan. Tapi ini dua hal harus berjalan balance, harus seimbang, tidak bisa pincang anak-anak Tuhan. Yang kedua, bukti kenapa orang-orang ini saudaraku tidak mau hidup di dalam keadilan. Karena semakin hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, kefasikan itu akan semakin lebih banyak. Ini yang berpengaruh. Jadi ada kebaikan, ada orang-orang yang saudaraku mau hidup di dalam kebenaran, tapi itu minoritas. Yang lebih mayoritas ini saudaraku hidup di dalam ketidakbenaran, dan ini mempengaruhi. Kita ini sedang hidup di periode yang modern begini, sehingga mau cari orang yang namanya adil, mau cari orang yang jujur, mau cari orang yang berintegritas, itu tidak gampang. Kenapa? Ya saya ulang lagi, model orang-orang sekarang itu adalah saudaraku mayoritas. Semakin hari dipengaruhi oleh dunia yang jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Coba kita lihat ini ayat dulu ya, perhatikan Habakuk pasal 1
ayat yang keempat. Ya, 1, 2, 3. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kenapa keadilan muncul terbalik? Kenapa saudara keadilan itu tidak punya kekuatan? Itu ayat bilang, sebab orang fasik mengepung orang benar. Saya beri contoh ya, saudara terkasih. Ada satu hakim ini cinta Tuhan, tapi ada 10 hakim yang lain tidak cinta Tuhan. Wih berat, lu mau ngomong keadilan di sini, yang 10 ini akan pengaruhi kau. Tidak perlu adil. Ngapain adil? Dan saudara terkasih dengan Tuhan. Karena sekali lagi, orang fasik itu akan mengepung orang benar. Saudara, kita hidup di masa zaman yang modernnya seperti ini loh. Anda di lingkungan Anda bisa lihat tuh, ya. Berapa banyak orang yang hidup taat dengan Tuhan dengan orang yang tidak taat dengan Tuhan. Lebih banyak yang tidak taat, dan Anda dikepung oleh itu. Sehingga kadang-kadang itu membuat orang-orang yang sebenarnya mau hidup dalam keadilan, tapi tidak mampu hidup dalam keadilan. Makanya kalau kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 2 tadi jelas, itu ayat berkata dengan jelas, saudara, keinginan dunia ini sedang lenyap, tapi siapa yang mau hidup dalam kebenaran, dia akan hidup, dia akan benar, dia akan bertahan. Artinya memang kita tidak bisa tidak diperhadapkan dengan tantangan. Pasti ada itu anak-anak itu. Tapi prinsip diperlukan di sini. Ketetapan hati diperlukan di sini. Saudaraku yang terkasih, apalagi yang bisa saya pakai katanya? Saudara, apa warna ciri hidup kekristenan itu mesti diperhitungkan di sini. Meskipun kita dikepung oleh orang fasik, meskipun kita dikepung oleh orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang menindas, tapi kita mesti beri warna prinsip hidup integritas yang tetap adalah anak-anak Tuhan. Makanya ada nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus begini dalam Matius 24 ayat 12. Perhatikan 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya lupa kutip ayat 13, tapi di situ dikatakan begini, saudara, siapa yang bertahan, dia akan diselamatkan. Coba tampilkan dia si Wosi. Ya. Jadi memang ini kedurhakaan ini menguasai, ketidakadilan menguasai. Saudara, kita dikepung oleh orang-orang fasik, dan itu buat kasih kebanyakan orang akan dingin. Maksudnya orang akan dipengaruhi dengan itu. Tapi kita mesti jadi ayat 13 Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Ya, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tadi malam saya bincang-bincang dengan seorang pengusaha sukses di kota Kupang sih. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang, Pak Pendeta, oh ya apa artinya betul ngomong bilang pikul salib, ya? Tapi kau tahu saya bisa tunjukkan itu. Beta saksi sama Pak Pendeta, dia bilang begini sama saya, saudara. Ya, beta ini biasa hidup dengan orang-orang pengusaha, orang-orang yang kaya raya. Satu hari kami ada di Kalimantan, saudara yang terkasih, karena mereka lagi urus bisnis di sana. Saudara, malam-malam sekitar jam 1, jam 2, temannya sebelah kamar, mereka nginap di hotel. Ya, telepon dia. Om, panggilnya, Om, kemana? Terus setengah malam, jam 1, jam 2, tidur. Tunggu keluar dulu. Di mana? Ya saudara terkasih. Ayo tunggu keluar dulu, dicari yang enak-enak tuh. Yang enak apa? Pikir makan. Saudara terkasih. Lu macam kesot tahu sah. Sama-sama. Nah, tapi dia bilang sorry. Bukan beta son ada dulu. Beta juga punya duit sama kayak lu. Kalau mau minta perempuan datang untuk tidur bareng dengan beta itu bisa. Saudara terkasih. Tapi beta sonde mau lakukan itu. Beta sonde mau. Ini pengusaha bilang begitu. Saudara terkasih dalam. Iya. Dia bilang itu. Langsung dia tutup telepon. Orang ini tidak puas. Telepon lagi. Tapi itu memberikan ciri khusus bagi orang ini. Saudara terkasih. Dia orang penting. Di kota ini termasuk orang penting dalam pengusaha.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dia cinta Tuhan, benar-benar cinta. Dia bilang, beta sonakan memang berat, dia bilang. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, dia punya warna. Sejak itu kalau dia datang, saudara kumpul dengan pengusaha-pengusaha, orang mulai sindir dia. Orang berdoa sudah datang, orang berdoa sudah, tidak malas tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya memang karena ciri anak Tuhan, warna anak Tuhan mesti beda. Memang cari orang untuk Yesus. Tapi saya berharap kita dengar firman ini, saudara, memang tidak bisa. Kita ini sedang dikepung oleh yang namanya ketidakadilan. Anda ada dalam kondisi yang model begitu. Bahkan saudara lihat ya, kembali kepada PowerPoint kita. Saudara yang terkasih, kita akan dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang notabene banyak sekali yang adalah pemimpin-pemimpin koruptor, korupsi, apa-apa duit, apa-apa uang. Itu yang hari-hari ini terjadi. Makanya soal suap menyuap, sogok menyogok, itu jadi hal yang biasa, keren. Padahal itu menuju kepada ketidakadilan. Ya sudah terkasih, sorry saya mesti bicara ini. Makanya kita Kristen tidak boleh. Contoh, Anda ikut tes TNI atau polisi, Anda punya uang, dengan ada orang yang tidak punya uang dia ikut tes dulu. Karena Anda punya uang, Anda bayar dan kemudian Anda jadi. Itu namanya tidak adil. Kesempatan yang sama Anda warga negara Indonesia, di satu miskin itu dia warga negara Indonesia. Tapi yang bikin tidak adil kenapa? Karena lu ada doi, dia tidak ada doi. Lu bisa suap dan dia tidak bisa suap, dan itu tidak adil. Dan itu tidak boleh adil dalam kekristenan. Makanya orang Kristen dilarang untuk makan suap. Tidak boleh. Terkasih dalam Tuhan, mentang-mentang kita ada uang. Cerita lagi nih pengusaha. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam satu pemilihan dia punya suara cukup banyak. Ya, dia tinggal saudaraku kehilangan sedikit sekali suara, mungkin di sekitar mungkin 60 sampai 70 suara. Dan saat itu kalau dia main duit, selesai semua. Dia pasti menang. Dan orang sudah bilang, kasih keluar sudah, kasih keluar sudah. Ini Pak sudah menang ini. Dia bilang tidak. Beta anak Tuhan. Beta hamba Allah. Lu sudah lihat, orang tidur di atas koin. Tapi dia tahu kebenaran, dia tidak mau masuk ke dalam kelompok koruptor, masuk dalam kelompok orang yang bermain uang di sana. Dia tidak mau. Dia punya, bukan tidak punya. Dia bilang hari itu, dia panggil saya ke pendeta. Kalau beta mau bermain, selesai sama beta ada uangnya. Tapi beta sudah mau. Beta bilang sonde, beta sonde cari jabatan hanya karena jabatan beta kemudian main uang kiri kan. Saudara terkasih dalam. Meskipun akhirnya dia tahu jabatan itu hilang, tapi dia berdiri di atas kebenaran. Ini kita tidak boleh lupa anak-anaknya. Seringkali ketidakadilan itu mulai terjadi karena ada orang-orang yang menganggap segala sesuatu dapat dihargai dengan uang. Itu bertentangan dengan iman Kristen. Coba kita lihat beberapa ayat ini ya. Saudara lihat Amos 5 ayat 12 Ya, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjanjikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin. Menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Maksudnya apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, pintu gerbang itu kan satu tempat di mana orang akan masuk kepada suatu arena tertentu. Tapi karena lu miskin, so bisa masuk lu di luar sana. Beta yang ada luar, beta yang bisa masuk. Saya pernah nonton drakor. Bukan berarti saya hobi drakor ya. Saya bisa jelaskan. Saudara, drama Korea yang singkat-singkat di TikTok, di
YouTube, di Facebook juga biasa orang unggah. Saya tiba-tiba nonton satu. Saudara terkasih, ada orang kelihatan miskin sekali, dia tidak punya apa-apa, lalu datang ikut sayembara. Lalu kemudian saudaraku, begitu dia sampai, pegang langsung kepala, tunjukkan identitasnya. Oh, tidak bisa masuk karena kau miskin. Saudara terkasih, padahal ini orang lagi menyembunyikan identitas aslinya. Padahal dia adalah CEO satu perusahaan. Kan Korea itu biasa begitu tuh, menyembunyikan identitas asli. Itu Korea, nonton film Korea pasti tahu persis itu. Itu suka menyembunyikan identitas asli mereka. Ya, cek kita ternyata dia CEO yang menyamar. Saya harap di sini tidak ada CEO yang menyamar ya. Kan persoalan duit. Orang Kristen tidak boleh begitu. Anak-anak Tuhan itu kita sedang mengesampingkan orang miskin. Kita merasa orang miskin itu tidak ada apa-apanya ya dulu. Ya, saudara. Maka saya ulang lagi, semua yang lolos TNI, polisi pakai duit, kau hamba setan. Anak setan. Tidak ada anak Tuhan model begitu. Lu berdiri di atas, lu bahagia di atas kelemahan orang lain kok. Dia mungkin bisa lulus tapi karena dia tidak ada uang, meskipun dia punya tubuh mungkin kekar, bagus, tinggi, pas, lari, hebat, penyakit tidak ada, tapi bersaudara doi. Lu yang kastabuk tidak jelas. Tapi lu naik karena lu ada uang. Itu lu tindas orang. Dan terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Dia berdiri samiring. Ya tuh saudara. Tapi dia lolos sekedar ya. Kasihan, pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda bahagia. Begitu baru bikin ibadah syukur. Setan kau anak setan bikin syukur apa? Kita jangan begitu anak Tuhan. Tuhan benci begitu tuh. Ya kita berbahagia atas penderitaan orang lain. Ini nih, Ulangan 16 ayat 19. Saya kutip banyak ayat tentang suap ini ya. Ulangan 16 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Itu jelas. Janganlah terima suap. Artinya kita tidak boleh kasih juga. Itu secara implisit itu sudah punya makna terbalik begitu. Karena kalau ada yang beri pasti ada yang terima. Kan begitu. Jadi kita mau entah di pihak memberi atau di pihak menerima tidak boleh. Saudara yang terkasih. Sebab itu jelas membuat buta mata orang-orang bijak, memutarbalikkan perkataan orang-orang benar, dan itu tidak memandang bulu itu. Saudara yang terkasih. Ayat pasal 27 masih Ulangan. Ayat 25. Ya, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu yang tadi saya bilang. Terkutuk pasti anak-anak. Maka anak-anak Tuhan sekali lagi ya, jangan bolak-balik kebenaran. Dunia ini memang suka bolak-balik. Orang dunia memang suka bolak-balik. Tapi kita anak-anak Tuhan mesti tetap berdiri di atas kebenaran. Keadilan mesti dikedepankan. Kebenaran harus tetap ditegakkan. Keadilan mesti dinomorsatukan. Kebenaran mesti dikedepankan. Saudara yang terkasih dalam hal apapun itu, jangan mudah dipengaruhi karena mayoritas orang tidak hidup dalam kebenaran. Jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang sudah beribadah tapi tanpa pertobatan. Jangan saudara yang terkasih dalam Tuhan gampang sekali masuk terjerat hanya karena uang. Kita memang membutuhkan uang, tapi sekali lagi kita tidak boleh cinta uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Itu penting bagi kita. Bahkan saya ulang saudara yang terkasih, kadang-kadang dalam dunia rohani pun orang sudah mulai berani bermain hal-hal ini. Jangan, ya. Kita harus mesti tetap berprinsip pada kebenaran. Karena Tuhan tidak pandang bulu siapapun. Tuhan tidak pandang bulu, ya. Dan saudara lihat Israel habis. Memang Yeremia hidup benar, Yesaya hidup benar, tapi mereka kena dampak dari hal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga begitu. Kadang-kadang orang lain yang bikin kita kena dampak. Kita yang tidak suap, kita yang tidak saudaraku hidup model kayak mereka yang ibadah asal-asalan. Kita sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan. Kita tidak mau dipengaruhi oleh banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Tapi kadang-kadang kita ini korban. Ya karena kalau Tuhan datang hajar, ya tidak pilih-pilih. Sorry saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu Babel datang serang Yerusalem, apakah Yeremia tidak menderita? Oh, Yeremia menderita. Sabar saya ending sedikit. Ini tolong Bapak Asen ada Bu? Kasih turun Gamaliel di depan pagar, takut pagar terbalik. Ya. Ini penting untuk kita semua, anak Tuhan. Ya. Jadi jangan ya. Waktu Tuhan hajar di Yerusalem kerajaan selatan, saya kasihan, Yeremia kasih, padahal hidup mereka benar. Gara-gara segelintir orang. Kita juga begitu, kalau Tuhan hajar tiba-tiba di kota-kota, minta maaf ya, saya katakan kepada kita, saudara terkasih dalam Tuhan, misalnya semacam kemarin, waktu Seroy, memangnya hanya orang yang jahat saja yang kena, kita juga kena. Padahal gara-gara mereka Tuhan hukum. Tapi Tuhan tak pandang dulu, efeknya semua dapat. Dampaknya kita semua rasakan. Perilaku jahatnya orang-orang tertentu. Makanya kita dalam 21 hari ini kita berdoa banyak. Ya, kita tidak hanya berdoa untuk kita pun diri, tapi kita doa untuk banyak hal. Karena memang kita rindu orang respon, ya, terutama dari kita pun kota tercinta ini, kota Kupang, kita pun Nusa Tenggara Timur ini, kita rindu sekali. Ya, Tuhan yang besar boleh terjadi. Organisasi gereja di ini kota begini banyak saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Bukan 1, 2 itu kalau saya berbicara organisasi, saya sudah ada 23 organisasi gereja. Ini saudara, itu baru organisasi gereja. Belum dia punya bangunan gereja. Satu organisasi bangun berapa gereja, satu organisasi bangun berapa gereja, 23 organisasi. Kita ke SJ Smart saja hanya Rote, Semau dengan Timur, saudara terkasih dalam Tuhan. So hampir 300-an gereja. Itu berarti kita ini sangat mayoritas. Tapi saya ulang lagi, kita harus banyak berdoa. Yesaya berdoa, Yeremia itu menangis sampai dituliskan namanya kitab Pratapa. Hanya untuk ini bangsa yang gila setengah. Dunia sudah melabang. Nanti pada minggu yang akan datang kita akan lihat bagian yang kedua. Apa bukti daripada mereka yang sudah tak bola balik itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Nanti kita akan lihat pada bagian yang kedua pada minggu yang akan datang. Baik, saudaraku, mereka menganggap keserakahan itu adalah berkat. Nanti kita akan lihat pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman.